tahu bentuk berpikir atau patron. Patron itu pedoman ya Bapak Ibu ya, ukuran. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu bikin baju ada patronnya dulu, ada polanya. Misalnya kalau polanya panjang, itu berarti jadinya baju ibu panjang nanti. Kalau polanya pendek, jadinya baju ibu pendek. Jadi mengikuti pola. Bikin baju itu harus mengikuti pola. Tapi kalau keluar dari pola, mesti bajunya tidak seperti yang diinginkan. Ya Bu ya. Misalnya polanya harus besar ke bawah. Sementara ibu memotongnya kecil ke bawah. Jadi menyalahi pola. Nah ini yang kita maksud dengan pola. Jadi kalau kita bicara pola pelayanan publik, tentu bagaimana cara atau model pelayanan publik. Itu nanti akan seperti itu. Kita lihat pengertian pelayanan publik. Nah, mungkin tadi juga sudah disinggung oleh Ombudsman. Nah, pengertian pelayanan publik ini juga sekaligus saya dasar hukumnya. Jadi perkembangan dasar hukum dari pelayanan publik itu sudah banyak dulu mulai dari edaran Kemenpan ya, nomor berapa itu tahun 93 ya. Nomor berapa Pak? Nah kemudian ini Kemenpan nomor 63 tahun 2003 dan ini yang paling banyak kita pakai ya, sampai hari ini kita masih memakai ini walaupun sudah ada nanti dasar hukum yang lain, perkembangan dasar hukum yang lebih ya. Menurut Kemenpan ini apa itu pelayanan publik? Nah ini dia pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan. Jadi ini yang kita maksud pelayanan publik. Jadi yang memberikan pelayanan publik itu adalah penyelenggara pelayanan publik. Nah tadi saya sampaikan penyelenggara pelayanan publik itu adalah pemerintah. Di pemerintah ini mewakili negara. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan penerima pelayanan. Jadi kalau penerima pelayanan itu masyarakat, tentu kebutuhan masyarakat. Nah kebutuhan masyarakat ini banyak Bapak Ibu, mulai dari A sampai Z. Katanya alliance. Ya, alliance itu kan A sampai Z. Ya Bu. Mungkin ada yang anggota alliance di sini. Iya kan ya. Jadi asuransi dari A sampai Z. Misalnya seperti tadi, mulai dari kebutuhan yang sebesar-besarnya sampai kepada kebutuhan yang sekecil-kecilnya, sampai yang tidak nampak kebutuhan itu. Ya Bapak Ibu ya, sampai yang tidak bisa diraba kebutuhannya. Tapi dia butuh, tapi tidak bisa, tidak nampak, tidak bisa dilihat. Di banyak sekali, misalnya kebutuhan, ya katanya ada kebutuhan primer, ya, ada kebutuhan sekunder. Makanya itu dilaksanakan atau dilakukan, diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik, yaitu kita. Kemudian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ingat Bapak Ibu bahwa penyelenggara negara yang notabene dia adalah pelaku pelayanan publik, dia harus melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya seperti Satpol PP. Satpol PP Bapak Ibu itu jelas tugasnya, yaitu melaksanakan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh, tidak boleh berjualan di sembarang tempat. Nah, kalau ada orang berjualan di sembarang tempat, harus ditertibkan. Bukan diusir Pak, tapi ditertibkan. Nanti akan salah
bahasanya kalau diusir. Tidak boleh kita mengusir masyarakat, tidak boleh. Ditertibkan karena tidak tertib, tidak sesuai dengan peraturan. Bapak Ibu, ini kan persoalan kita. Misalnya di jalan raya, kalau ada orang tidak pakai helm, ditertibkan harus dia pakai helm. Kalau ada orang yang tidak boleh, yang misalnya berhenti di tempat yang tidak boleh berhenti, dia berhenti. Nah, ini harus ditertibkan. Jadi undang-undang yang berlaku harus diterapkan. Nah, seperti Bapak Ibu jelas dalam melaksanakan pelayanan publik pasti melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpedoman kepada peraturan A, pada peraturan B, pada peraturan C. Misalnya masalah keuangan, ya, masalah pengelolaan barang dan jasa, tentu mengacu kepada pelaksanaan peraturan itu. Coba kalau pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan, nah tentu nanti tidak memuaskan. Jadi artinya tidak memberikan pelayanan. Jadi kalau Bapak Ibu membiarkan saja orang berjualan di sembarang tempat, berarti Bapak Ibu tidak memberikan pelayanan. Terganggu orang berjalan, misalnya berjalan di trotoar, kan kecewa orang. Kebahas Satpol PP loh, orang tidak ditertibkannya. Masih Satpol PP yang salah, Pak. Apalagi kalau ada akibat. Misalnya gara-gara orang berjualan di trotoar itu, kemudian orang turun dari jalan dan lantas ditabrak mobil. Nah, siapa yang salah, Bapak Ibu? Coba, berarti berdosa Satpol PP, Pak. Satpol PP itu berdosa. Jadi tidak apa? Karena tidak dilaksanakan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini masalah yang tadi, yang di level bawah tadi itu. Nah, Satpol PP menerima upeti, apa masalahnya siapa? Menerima upeti. Ini kasus, jadi banyak kasus-kasus ini di kota-kota besar, ya. Sehingga apa? Apalagi seperti sekarang masyarakat ketika ditertibkan dia justru melawan Satpol PP. Nah, kenapa mereka melawan, nih Bapak Ibu? Siapa yang salah sebenarnya nih? Yang salah lembaga yang lain tidak memberikan pelayanan. Lembaga apa misalnya? Lembaga yang lain, misalnya dinas pasar, dinas perhubungan, dinas, pokoknya banyak itu Bapak Ibu. Jadi untuk satu hal, oleh sebab itu terlibat kita semuanya dalam memberikan pelayanan. Nah, ini menurut Kemenpan. Tetapi sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 25, mungkin tadi sudah dijelaskan dalam konsepnya, kebijakan pelayanan publik. Nah, ini dia. Berbeda apa tidak ya Bapak Ibu? Berbeda sedikit. Berbeda sedikit karena di sini sudah dijelaskan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik adalah barang, di pelayanan barang Bapak Ibu. Karena kita ini masyarakat ini butuh barang-barang. Barang-barang apa saja? Baik barang itu bersifat private maupun barang-barang publik. Barang yang dikonsumsi bersama-sama. Nih. Kemudian jasa. Kemudian pelayanan administrasi. Ini disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu harus ini menyediakan barang. Mungkin barangnya misalnya berbentuk jalan, jembatan, itu kan barang tuh ya Bu, berbentuk gedung-gedung, itu barang, berupa barang. Nah, bisa saja juga barang-barang di pasar, barang-barang di toko, barang-barang di mana saja. Ini barang, itu disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tentu saja harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pemberian pelayanan itu. Jadi artinya Bapak Ibu, penyediaan barang harus mengacu setidak-tidaknya, mungkin
nanti akan kita lihat bahwa siapa saja yang menyelenggarakan pelayanan publik itu. Nah, yang menyelenggarakan pelayanan publik nanti ada pemerintah, kemudian yang kedua swasta, dan yang ketiga masyarakat. Di penyelenggara pelayanan publik ini Bapak Ibu, sebenarnya pada hakikatnya hanya satu penyelenggara pelayanan publik, itu adalah negara CQ pemerintah. Hanya satu Bapak Ibu, tidak yang lain. Tetapi kenapa ada swasta dan masyarakat? Ini nanti pola kemitraan. Mitra pemerintah. Nah, jadi ingat nanti swasta yang menyediakan pelayanan publik itu atau masyarakat lain yang menyediakan pelayanan publik itu mitra. Itu karena direstui atau memang dibutuhkan oleh pemerintah untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kenapa? Karena pemerintah saja sendiri tidak sanggup. Nah, ingat Bapak Ibu, kemampuan aparatur pemerintah atau pemerintah terbatas. Terbatasnya personilnya, terbatasnya keuangan pemerintah, dana pemerintah, kemampuan pemerintah. Nah, sehingga harus ada 3 komponen penyelenggaraan pelayanan publik itu. Tidak sanggup Bapak Ibu. Misalnya pelayanan tentang pendidikan, apakah sekolah-sekolah negeri saja semuanya? Tidak. Banyak sekolah swasta, mungkin lebih banyak dari sekolah negeri. Andaikan tidak adalah swasta, bayangkan. Nah, di Bapak Ibu bayangkan apa yang akan terjadi kalau tidak ada sekolah swasta. Makanya Dinas Pendidikan dengan senang hati memberikan izin. Nah, tentu izin ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak begitu saja, nanti jangan-jangan sekolah ini berbahaya. Nanti ada penyimpangan ideologi dan lain sebagainya. Harus diperiksa dulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru. Ini persoalan kita. Jadi oleh sebab itu, pengertian pelayanan dalam arti pelayanan publik ini siapa saja yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dan dia mampu memenuhinya, berarti dia adalah penyelenggara pelayanan publik. Dengan catatan dia mendapat restu dari pemerintah. Makanya sekarang semua unit-unit pelayanan yang dilakukan oleh swasta harus ada izin. Apapun namanya. Coba saja Bapak Ibu, toko ada izinnya. Nah, toko itu kan memberikan pelayanan publik, menjual barang-barang. Ada izin toko itu. Misalnya ekspor impor ada izinnya. Nah, pemerintah sekarang hanya, jadi memang dalam pelayanan sekarang ini, dalam pelayanan publik, pemerintah sekarang kan hanya membuat regulasi, aturan, mengatur saja. Sementara penyelenggaranya diserahkan kepada masyarakat. Jadi peran masyarakat makanya sekarang jadi private ya, dalam pelayanan publik itu diserahkan oleh kepada swasta. Diserahkan kepada swasta penyelenggaranya. Apakah itu bagus? Nah, tentu ada yang bagus, ada yang tidak. Tugas kita mengawasi. Jadi Bapak Ibu kan ada yang bertugas melakukan pengawasan. Misalnya di sekolah ada pengawas sekolah. Nah, tapi apakah dilaksanakan? Nah, kita lagi ketika nggak diselenggarakan pengawasan, yang salah kita. Makanya yang selalu menjadi umpatan adalah pemerintah. Apa-apa yang dilakukan oleh swasta yang menyimpang, pasti pemerintah salah. Pemerintah yang disalahkan oleh masyarakat. Ini gimana sih izinnya kok dikeluarkan dan sebagainya. Demo masyarakat Bapak Ibu, ya seperti kasus yang ada di Padang, demo masyarakat. Ketika pemerintah dalam pemberian izin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengawasannya tidak benar. Ini
Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Mungkin kita berbicara tentang hal-hal yang kita tayangkan di depan. Apakah betul seperti itu? Ini. Jadi oleh sebab itu kita tentu harus memiliki kepekaan. Makanya dari pengertian tadi ada makna, kita bisa maknai. Jadi pelayanan publik atau pelayanan umum. Nah, jadi ada yang mengatakan publik itu umum ya Bapak Ibu ya. Pelayanan yang umum. Jadi artinya umum itu seluruh kebutuhan itu ada, disediakan. Atau pelayanan umum itu pelayanan kepada semua orang. Itu kan umum juga ya Bu. Makanya ada mobil umum. Jadi kalau kendaraan umum itu kendaraan yang boleh dinaiki oleh semua orang ya Bu. Jadi kalau ada sesuatu yang boleh dinaiki oleh semua orang, nah itu sifatnya umum gitu ya. Ya Bu. Jadi siapa saja boleh naik ya. Itu kan umum. Jadi artinya pelayanan umum namanya, pelayanan untuk umum. Nah, jadi sini segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, ya, dikenakan pemerintah pusat, Bapak Ibu, maupun pemerintah di daerah. Kebetulan kita di daerah ini. Di daerah kalau ada pusat itu ada yang di bawah pusat, ya Bapak Ibu. Ya, di bawah pusat. Ya, di daerah itu kan di bawah pusat. Ya kan begitu. Dan di lingkungan badan usaha milik negara, di BUMN, BUMD, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penyelenggara pelayanan publik sudah jelas ya, baik pemerintah pusat. Nah mungkin Bapak Ibu ada sekarang dalam otonomi daerah yang diselenggarakan oleh Indonesia ya, Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia agak berbeda otonominya. Ada yang tetap di pusat, ya Bapak Ibu, dipegang oleh pusat, tapi ada yang sudah dilimpahkan ke daerah. Oke Ibu, ada yang tetap dipacik di pusat dong. Dia secara sentralisasi menyelenggarakan pelayanan publik tersentral. Misalnya masalah agama, ya, agama masih di pusat, keuangan masih di pusat, pertahanan keamanan masih di pusat. Apa lagi Pak, Bapak Ibu? Moneter atau keuangan masih? Iya, pengadilan ya, kehakiman, kekuasaan kehakiman. Jadi kekuasaan kehakiman masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Jadi hakim-hakim tidak ada hakim daerah, ya Bu. Hakimnya semuanya hakim pusat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita di daerah tentu yang dilimpahkan saja. Itu yang kita laksanakan pelayanan publik di daerah. Seperti selain dari yang 5 tadi, itu sudah diserahkan ke daerah. Tapi akhir-akhir ini ada kembali yang diambil oleh pusat. Jadi memang dasar hukum pelayanan itu karena berubah terus, sehingga pola pelayanan itu juga berubah. Ada yang pola pelayanan tersentral, semakin banyak, semakin. Jadi ada yang teman-teman atau para ahli syariah, para pengamat politik, nanti pada suatu waktu, ya, otonomi daerah ini akan kembali. Otonomi yang diberikan ke daerah kembali lagi dari kabupaten kota akan kembali kepada kemana Bapak Ibu? Provinsi. Sekarang sudah mulai itu bergeser kembali sedikit. Seperti sekarang sekolah tingkat SLTA, STP SDA sudah akan dikelola kembali oleh provinsi. Jadi
Tapi yang nggak tahu, kita nggak tahu kecenderungannya kemana nanti. Tapi ada pengamat mengatakan seperti itu. Apakah ini akan mempersulit pelayanan publik? Nah, nggak tahu. Padahal kan otonomi daerah itu adalah untuk mempermudah, untuk mendekatkan pelayanan kepada publik, nah, pada masyarakat. Makanya di apa ada otonomi daerah. Kemudian Bapak Ibu, makna pelayanan publik? Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara. Nah, seperti latar belakang tadi. Jadi dia adalah merupakan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Di samping sebagai abdi negara untuk mensejahterakan masyarakat. Di sejahtera masyarakat ini adalah tujuan negara, Bapak Ibu. Salah satu tujuan negara. Di kita abdi negara, artinya kita melaksanakan tujuan negara. Kita lah pelaksana tujuan negara itu. Artinya yang berusaha untuk mencapai tujuan negara. Jadi kalau kita tidak bekerja, tentu tujuan negara tidak akan pernah terwujud atau tercapai. Jadi mudah-mudahan, maka Bapak Ibu sebenarnya tidak kecil ya taruhannya. Taruhan kita bekerja ini tidak kecil taruhannya. Negara taruhannya nih Bapak Ibu. Kalau kita main-main, negara yang rugi. Negara yang kecewa. Negara ini siapa Bapak Ibu? Negara ini kan masyarakat ya. Negara kan ini masyarakat. Kita kan penyelenggara atau pengelola, atau kita pelaksana, atau kita pengurus. Yang punya organisasi masyarakat Bapak Ibu. Kita diserahi pengurus, mengurus organisasi, bukan menguras. Kan persoalannya sekarang kan itu yang banyak. Beda-beda tipis ya. Menguruskan masyarakat. Atau menguruskan negara. Ini masalahnya. Kita kan mengurus negara, bukan menguruskan negara. Jadi negara diurus, seperti si Gayus itu menguruskan negara, Pak. Harusnya uang itu masuk di kas negara, ternyata masuk di kantongnya. Ini kan negara yang kurus. Nah, ini. Biar langsing negara ini katanya. Jadi kalau negara di gemuk, ya sasak muknya. Jadi oleh sebab itu diusahakan lah untuk menguruskan negara. Jadi Bapak Ibu, nah ini makna pelayanan publik. Jadi berarti tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik ada pada aparatur negara. Nah, karena dia adalah penyelenggara. Jadi dia berfungsi penyelenggara pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu, fungsi kita, jadi kalau itu tidak kita lakukan berarti terjadi disfungsional, ya, terjadi ketidak berfungsian, atau namanya kalau tidak berfungsi apa namanya Bu? KU. Kan ada istilah tidak berfungsi, bukan disfungsional, ya. Tidak berfungsi deh. Biasanya kalau tidak berfungsi dia Pak, ada yang kecewa gitu. Ya kan ada yang kecewa. Jadi kalau aparatur negara ini tidak berfungsi, siapa yang kecewa? Masyarakat, orang yang dilayani. Jadi orang yang dilayani kecewa. Tidak terlayani dia, tidak terpuaskan. Coba, kan tidak terpuaskan ketika tidak berfungsi. Tidak memuaskan konsumen. Jadi puas. Nah, tugas kita kan abdi negara itu kan memuaskan, bukan memuakkan ya Pak. Jadi kan banyak pula aparatur negara ini yang memuakkan. Malah pun jadinya kasihan sih Pak, malah banyak badan. Jadi oleh sebab itu memuakkan. Makanya Bapak Ibu, kita harus berfungsi sehingga tercapai untuk. Jadi kalau berfungsi itu artinya tujuan pelayanan publik ini adalah untuk memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan. Jadi kalau masyarakat berdaya, Bapak Ibu, berarti masyarakat kuat. Misalnya berdaya ekonominya, berarti kuat ekonominya. Ya kan itu Bapak Ibu. Berdaya masyarakat di bidang apa saja? Di bidang pertanian, berdaya petani,
memberdayakan petani. Di bidang perindustrian, memberdayakan industri. Oleh sebab itu industri jangan ada yang tutup. Ini maksudnya kan, makanya Bapak Ibu kan ada di permisan membina ya Bapak Ibu ya. Jangan membina 100